Alladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, bertepatan pada tanggal 6 Maret 2022 atau 3 Sya'ban 1443 Hijriah. Kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita dapat hadir di lapangan ini dalam rangka bersilaturahim atau bersilaturahmi. Mudah-mudahan dalam menghadiri acara ini senantiasa dalam ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bagi keluarga besar kita yang tidak hadir, mungkin saja mereka diuji kesehatan mereka. Syafaqallah, semoga Allah beri kesehatan pada mereka semuanya. Siapapun orangnya, keluarga besar kita, anak istri kita, orang tua kita maupun jiran tetangga kita, mari senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang hari ini wabah terus meluas dan mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita terhindar dari wabah penyakit itu. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, salam serta selawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya dan ibu bapak yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir maupun keluarga besar kita yang tidak hadir pada kesempatan acara akbar ini, mudah-mudahan kita senantiasa berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya, syafaat baik dalam hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini maupun kehidupan yang kekal abadi, tiada kehidupan setelahnya, yaitu di yaumal kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Karena memang tidak ada pertolongan yang bisa kita harapkan. Harta yang kita miliki tidak akan bisa menolong kita di hadapan Allah. Segala yang kita miliki di dunia ini, jabatan yang kita punya, jika jabatan yang kita miliki tidak kita gunakan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, maka jabatan itu akan nonsen, tidak akan bisa menolong ketika kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kita miliki, anak yang kita lahirkan, kita besarkan, kita kuliahkan tidak akan bisa bermanfaat di hadapan Allah kalau tidak kita jadikan anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Sepakat Bu? Sepakat Bu? Tadi ayahanda sudah menawarkan begitu lapang. Saya ngomong mohon maaf, saya suka orang sedih karena orang tua jauh. Pendidikan susah. Untuk menempuh gelar, jangankan sampai kayak saya baru S1 itu cuma 2 kali. Beliau Kang Doktor, ayahanda Profesor, menempuh pendidikan seperti itu susah. Dulu ketika saya tamat SD, mau berangkat pondok saja itu susah. Transportasi harus melintasi jalan laut 1 hari 1 malam dari Pulau Flores menuju ke Sulawesi yang terdekat. Yang punya harta lebih, orang tua yang mungkin punya harta kekayaan dikit, mereka bisa nyebrang sampai ke Pulau Jawa untuk menuntut ilmu. Hari ini ada tokoh nasional kita yang menawarkan begitu banyak dana aspirasi umat, dana rakyat, dana PIP, dan begitu banyak peluang bagi kita. Tidak ada alasan bagi kita ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak-anak kita anak yang berpendidikan, tentunya berpendidikan yang bisa membawa mereka ke dunia dan akhirat. Pendidikan yang bisa menjadikan mereka menjadi orang anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang Qur'ani,
anak-anak yang paham akan Al-Quran. Mereka bisa membaca Al-Quran, mereka bisa mendefinisikan Al-Quran, mereka bisa menyampaikan Al-Quran, sehingga bisa mengajak orang tuanya. Dengan Al-Quran itulah mereka akan menghadiahkan mahkota di hadapan Allah ketika di depan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang cukup singkat ini izinkan kami minimal 2 poin penting yang akan kami sampaikan. Bukan tausiah, sekali lagi mohon izin, karena tausiah idealnya yang lebih berilmu, yang lebih tinggi. Kami hanya ingin menyampaikan 1-2 ayat sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan 1-2 ayat yang mungkin saja 1-2 ayat itu datangnya dari orang yang hitam. Saya memang hitam. Datangnya orang dari hitam yang ia sampaikan, rambut keriting, tapi bisa saja dari ayat itu Allah berikan, titipkan hidayah melalui lisan ini. Di kesempatan ini kita akan lebih baik, karena hidayah itu lebih baik. Tahun ini kita harus lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan sampai pada kehidupan akhir nanti kita menjadi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kami cuma hanya sekedar tawasau bil haq wa tawasau bis sabri, mengajak pada kita semuanya momentum di acara ini atau momentum di penghujung bulan Rajab ini, memasuki bulan Sya'ban nanti, dan mudah-mudahan kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Semoga Allah beri keberkahan di bulan Rajab kemarin dan bulan Sya'ban yang kita jalani ini, dan Allah jumpahkan kita pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah yang akan datang. Amin Allahumma amin. 2 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentang Isra dan Mi'raj itu sendiri. Hikmah dari Isra Mi'raj minimal, kalau sejarahnya mungkin sudah kita dengar, dan memang hari ini cuacanya sudah panas, tidak cocok saat ceritakan sejarahnya, tidak perlu. Tapi ingin kami mengajak para ibu bapak semuanya bahwa Isra Mi'raj memberikan hikmah yang paling penting bagi kita semuanya, yaitu mengajarkan kita, menghimbau kepada kita semuanya, menuntut kepada, mewajibkan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjadi hamba yang taat akan ibadah. Orang yang taat akan ibadah, orang Islam nonsen, omong kosong kalau kita Islam sementara kita tidak taat akan ibadah. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua saya jauh, tapi saya anggap di hadapan orang ibu bapak, hadapan saya anggap orang tua kita semuanya. Sedih ibu, kira-kira anaknya sarjana, anaknya pengusaha, sementara orang tuanya tidak sholat, sedih bu? Pasti sedih. Karena memang amalan sholatlah, ahli ibadahlah, insya Allah dengan amalan sholat itu, perintah Isra Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj cuma hanya satu, pemberangkatan atau diberangkatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Di mana tuh? Adik-adik, di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Tuh, ini kita harus tahu. Mama, ibu-ibu, orang tua kami ajarkan anak kita sejarah tentang Masjidil Haram, sejarah tentang Masjidil Aqsa. Saya singgung dikit. Sampai hari ini masjid yang menjadi persinggahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak 1449, 4 tahun kurang lebih Indonesia merdeka, dan Palestina adalah negeri Timur Tengah pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai hari ini masih di bawah penjajahan tentara-tentara atau negara Israel. Ini perlu kita tahu ibu bapak yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dua masjid atau masjid yang kedua yang disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukannya berupa buruk di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, masjid yang diberkahi sekelilingnya sampai hari ini sejak 1949 masih dikuasai oleh negara atau oleh penjajah Israel laknatullah alaih. Mudah-mudahan mereka senantiasa ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimenangkan walaupun
kita hari ini, mohon maaf ibu bapak semuanya, saya di 2016 waktu itu sempat berkunjung dengan pengurus-pengurus pondok yang lain. Mereka Masya Allah, kalau mereka mau sholat saja, sholat Jumat ibu bapak semuanya, melewati 9 pos pemeriksaan. Takmir masjidnya bukan orang Islam. Takmir Masjid Aqsa adalah tentara Palestina, tentara Israel. Melewati 9 pos. Bagi yang berumur sekian sampai sekian, kalau memang betul-betul umurnya di bawah 50 tahun, tidak diizinkan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Kita ada alasan bu, tidak pernah dilarang kita menuju ke masjid tempat tinggal kita masing-masing. Tidak ada tantangan yang kita hadapi. Kita baru diuji saja, baru diuji penyakit, baru diuji wabah saja. Hari ini Masya Allah masjid kita kosong. Tentu bagi umat Islam, walaupun dengan berbagai ujian tersebut, mari senantiasa kita rukuk dan sujud, sholat 5 waktu di masjid-masjid kita. Mudah-mudahan dengan sholat, insya Allah wabah ini akan segera hengkang jauh dari tempat tinggal kita semuanya. Amin Allahumma amin. Pesan Isra Mi'raj mengajarkan pada kita semuanya, yang banyak-banyak diceritakan sejarah tarikhnya. Intinya adalah mari senantiasa kita jadikan pribadi kita pribadi yang bertakwa, pribadi yang beriman. Karena dari pribadi yang beriman, suami yang beriman insya Allah akan meneteskan keimanannya kepada anak dan istrinya, akan menularkan keimanan dan ketaatannya kepada anak dan istrinya. Ketika kepala desa, mohon maaf senior kami tadi, ketika pemimpin yang beriman, insya Allah pasti akan menelurkan rakyatnya juga bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika satu kampung di Sicanggang ini atau di kampung kepala desa kepala sungai ya, desa kepala sungai ini masyarakat desanya masyarakat yang Islami, maka Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah janji pada kita semuanya. Kenapa hari ini kita diuji oleh Allah dengan berbagai ujian? Pertanyaan itu butuh jawaban, butuh perjuangan kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin saja kita mayoritas muslim di negeri Pertiwi ini, negeri tercinta ini, tapi masih banyak masjid yang kosong. Ketika lantunan azan kita begitu mengabaikan dengan tipu daya kehidupan dunia ibu bapak semuanya, sehingga kita lalai melaksanakan sholat 5 waktu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, 2 syarat tadi. Apabila sekatu kampung itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihi barakatin, Allah akan turunkan keberkahannya baik dari langit maupun tumbuh subur dari bumi ini. Sekali lagi mudah-mudahan desa ini dan kecamatan ini, kabupaten ini, negeri tercinta kita ini dicabut oleh Allah dari berbagai ujian yang datang sini berganti. Amin Allahumma amin. Poin yang kedua yaitu tentang persaudaraan. Ayat yang dibacakan oleh anak-anak kami tadi menguatkan kepada kita semuanya. Sejarah sudah pernah di hadapan kita semuanya pernah kita ketahui. Kejayaan umat Islam ketika umat Islam berjaya, ketika umat Islam hidup bersatu padu dengan di bawah satu kepemimpinan yaitu kanjeng kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya ibu, di saat itu kira-kira Rasul perangi orang-orang kafir atau orang-orang kafir yang perangi Rasul? Kebalikan. Ketika Islam berjaya dengan dibawa kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seterusnya sampai pada kekhilafahan Turki Utsmani ibu bapak semuanya yang saya muliakan. Kejayaan umat Islam itu memberikan rahmatan lil alamin terhadap orang yang ada di dalamnya. Bukan hanya sesama Islam, tapi justru orang yang non-Islam sekalipun dilarang oleh Allah tidak boleh mengganggu mereka selama mereka beribadah menurut keyakinan mereka. Itulah indahnya Islam. Oleh sebab itu ibu bapak semuanya, kalaupun hari ini kita diberikan Islam radikal contohnya, mari kita memperbaiki diri. Momentum sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, mari kita ajak keluarga
keluarga kita supaya kita hijrah. Tadinya mungkin kita masih jauh dari masjid, mari kita hijrah menuju dekatlah dengan masjid, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat Allah, ujian Allah senantiasa jauh dari kehidupan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kebersamaan itu ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mengabadikan dalam kalamnya. Quran surat Al-Imran 103 tadi itu Allah memberikan perintah pada kita semuanya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah secara berjamaah. Kata nasionalismenya atau kata bahasa nasionalnya, persatuan dan kesatuan kita insya Allah akan menggoyangkan kekuatan yang tidak terkoordinir dengan baik. Apabila kebatilan yang dikoordinir dengan baik akan merusak atau akan memenangkan kebenaran atau al-haq yang tidak terkoordinir dengan baik, pendowo dan berbagai elemennya akan kuat ketika kita bersatu padu. Satukan barisan kita, kuatkan langkah kita, satukan langkah kita, rapatkan saf kita semuanya. Insya Allah umat Islam akan jaya, pendowo akan jaya. Amin Allahumma. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak saya panjang kalam. 2 poin penting tadi. 1 tentang perintah untuk Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sekali lagi adalah mendidik kita semuanya, mendidik pribadi kita menjadi pribadi yang islami, mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang islami, mendidik masyarakat kita menjadi masyarakat yang islami pula. Sekali lagi, dengan adanya masyarakat islami, maka keberkahan hidup akan senantiasa bersama kita semuanya. Yang kedua, memupuk persaudaraan di antara kita, persatuan dan kesatuan di antara kita, memperbesar yang namanya persamaan dan yang memperkecil yang namanya perbedaan di antara kita. Perbedaan-perbedaan yang ada, gesekan-gesekan yang ada, mungkin gesekan pemahaman, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Persis, ada yang Wirid Yasin, ada yang tidak. Itu semua adalah furu, itu semua adalah anak cabang. Sementara yang pokoknya adalah satu batang tubuh kita ini adalah satu. Sesungguhnya kita sama-sama yang kunut juga sholat, yang tidak kunut juga sholat, yang tahlilan juga mereka sholat, yang tidak tahlilan juga mereka sholat. Yang salah adalah tidak sholat. Yang tidak sholat itulah yang perlu kita damai, yang perlu kita ajak mereka. Kalau kita tetangga ada yang kunut, tetangga tidak kunut, tinggalkan. Itu adalah cabang, adalah furu. Karena memang furu itu tidak akan bisa habis selama furu itu kita besar-besarkan. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, sekali doa ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita dan doa kita diijabah oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup kita semuanya dan di negeri tercinta ini. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini ni'amahu yukafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya kadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا في بالبعث اسفي إخوانكم في هذا المجلس وخصوصا Ayahanda Profesor Dr. Johar Arifin لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا سألني بالبأساء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.